Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai insan takwa tentunya marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling agung adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Sehingga siang hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat dengan satu tujuan, yaitu menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kata Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir. Semoga kita termasuk golongan hamba, golongan umat yang kelak betul-betul mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Tentunya dengan berbagai syarat, yaitu dengan melazimi setiap apa yang telah beliau Rasul kita Muhammad SAW contohkan. Dengan demikian insya Allah kita betul-betul bisa termasuk golongan hamba yang beruntung, yaitu hamba yang kelak betul-betul mendapat pertolongan dan syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin berwasiat khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya yaitu berusaha melaksanakan segenap semua perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya kita sebagai insan takwa tentunya berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya, tentunya dengan bersungguh-sungguh pula. Dengan demikian insya Allah kita termasuk menjadi golongan hamba yang selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini saya akan menyampaikan tema yaitu menuju kecintaan Allah yang hakiki.
Semoga apa yang saya sampaikan nanti betul-betul bisa menjadikan wacana keilmuan sehingga dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan, khususnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang dipilih, hamba yang iman dan Islam, dan insya Allah hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Amin. Sidang Jumat rahimakumullah. Segala keagungan, kekuasaan, dan segenap yang ada hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Manusia adalah makhluk yang dhaif. Jiwa dan raganya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup atas curahan rahmat dan belas kasih-Nya. Karena itu sudah sepatutnya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, mengabdi dan mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Setiap muslim pasti mengaku dirinya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa dengan mudah mengaku dirinya cinta kepada Allah. Kata cinta kepada Allah memang ringan diucapkan oleh lisan, tapi tidak demikian dengan hakikat cinta itu sendiri. Hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat agung. Ia tidak mudah dicapai, penuh liku dan memerlukan banyak perjuangan. Laksana kesehatan, betapa banyak orang yang ingin sehat tetapi ia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesehatan itu sendiri sehingga membahayakan. Perbuatan yang sesungguhnya kontradiksi dengan keinginan semula, yaitu ingin sehat. Oleh karena itu, hendaknya seorang tidak tertipu oleh setan dengan merasa dirinya telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal justru ia melakukan hal-hal yang menafikan cinta itu atau tidak bisa memenuhi beberapa pertanda cinta pada Allah dengan sebenar-benarnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan ujian sekaligus pertanda diri kita kalau kita benar-benar mencintai Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih ada beberapa dan banyak hal yang lain untuk mengukur, mengindikatorkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengharap pertemuan dengan Allah di surga kelak. Seperti kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bila seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, tentu ia amat berharap dan suka bertemu dengan orang yang dicintainya itu. Hal ini bukan berarti kontradiksi atau berlawanan dengan ketakutan seorang terhadap datangnya kematian. Orang mukmin takut menghadapi kematian. Dikisahkan seorang tabi'in bernama Amr bin Maimun al-Audi, seorang yang mendapati masa jahiliyah tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Bila ia ingat mati, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi lunglai seperti mati. Meskipun demikian, di antara orang-orang ada yang mencintai kematian, sebagaimana ada yang membencinya, entah karena lemahnya kecintaan itu, atau karena hatinya terperdaya dengan kesenangan dunia, atau karena melihat banyaknya dosa, lalu ia masih mencintai hidup sehingga masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Untuk itu marilah kita tanamkan cinta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita betul-betul besok di yaumul akhir, di akhirat kelak, di surganya Allah kelak, kita bisa mendapatkan suatu kenikmatan yang agung, yaitu satu-satunya kenikmatan yang tiada tandingannya, yaitu ketemu dengan Rabb kita. Amin. Yang kedua, mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada yang ia cintai sendiri secara lahir maupun batin. Karena itu ia harus menjauhi hawa nafsu, meninggalkan kemalasan, serta tidak melakukan maksiat kepada Allah. Sebaliknya ia mesti terus-menerus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk amal ibadah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang artinya,
Orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup sesudah mati. Dan orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan mengharapkan sesuatu angan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu basah dengan zikir, sedang hatinya tak pernah sunyi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita temui dalam pergaulan sehari-hari, orang yang mencintai saudaranya sesama muslim tentu akan lebih banyak mengingat dan menyebutnya bahkan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan orang yang dicintainya. Ia tidak akan lupa. Maka orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah juga orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulnya Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, sebagai indikator atau ukuran kita mencintai Allah, yaitu senang menyendiri, bertafakur, bermunajat, dan menelaah kitabnya serta rajin melakukan tahajud. Jika kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala telah menguasai hati, maka menyendiri dan bertafakur adalah puncak kebahagiaan dan kenikmatan. Hatinya akan tenggelam dibawa oleh emosi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa melalaikannya dari urusan dan perkara dunia. Bila ia merasa melewatkan zikir kepada Allah, maka ia akan menyesal dan segera menggantinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi terang. Yang kelima yaitu mengasihi orang mukmin dan keras kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesama mereka, orang-orang yang beriman. Terhadap sesama mukmin yang lain, orang beriman tidak merendahkan, tidak mencela atau marah. Ia akan selalu bersikap santun dan lemah lembut, menghormati, menolong dan meringankan beban yang dipikulnya. Bahkan ia akan memberikan yang terbaik buat saudaranya muslim yang sedang dirundung kesusahan. Yang keenam, hendaknya kecintaan itu antara takut, harap, dan pengagungan. Takut bukanlah lawan dari cinta. Bahkan kita temui kecintaan seorang kepada sesuatu akan selalu dibarengi dengan ketakutan. Misalnya takut kehilangan dan sebagainya. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala secara sempurna akan benar-benar takut kepadanya. Ketakutan yang berkaitan erat dengan rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Takut diacuhkan, takut dihalangi, dan yang paling tinggi adalah takut dijauhi. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana rasanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjauhi kita, mengacuhkan kita dan tidak
melirik kita sama sekali. Untuk itu takut bukan berarti takut yang sungguhnya, tapi takut karena cintanya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ia akan semakin mendekat untuk beribadah kepadanya. Yang ketujuh yaitu merahasiakan kecintaan pada Allah, selalu menjaga untuk tidak mempermalukan kecintaan itu kepada orang lain. Kebenaran cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mesti harus dikatakan cinta. Sebagaimana kita sebutkan di muka, tidak diukur dengan manisnya kata-kata, tetapi ia dibuktikan dengan amal perbuatan. Bahkan kecintaan yang diobral diberitahukan kepada setiap orang, pertanda ia masih ragu dengan kecintaannya itu sendiri. Apalagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila selalu diberitahukan kepada orang lain, kita takut akan kemasukan riya atau pamer, yang dengan begitu semata-mata akan menghapus semua bentuk pengakuan cinta kita tersebut. Cinta kepada Allah harus dirawat dan dirawat dalam hati dan dinyatakan dalam realisasi takwa yang sesungguhnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa indikator untuk mengukur kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya marilah kita bermuhasabah, kita berintrospeksi diri. Apakah kita termasuk apa-apa yang telah disampaikan di atas? Kalau belum, mari kita bersama-sama tumbuhkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya rasa cinta yang sesungguhnya, bukan hanya di lisan dan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi cinta untuk menggapai keberkahan dan keridhaan Allah untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah, yaitu tentunya dengan menjalankan semua perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangannya. Kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan, itu pasti. Hanya satu yang dijamin lepas dari dosa, yaitu hanya Rasul kita Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia dan sempurna. Tapi kita pasti tidak akan lepas dari dosa. Untuk itu marilah kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbenah diri, untuk membersihkan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan dibarengi rasa cinta kepada Rasulnya, Rasul kita Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semua, agar kita termasuk golongan hamba-hamba yang betul-betul bisa mencintai Allah dan Rasulnya dan seluruh kaum muslimin saudara-saudara kita dengan tulus dan ikhlas. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.